الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقيا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang paling agung adalah nikmat Islam. Nikmat agama yang mulia ini, agama yang kita anut dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, niscaya tidak diterima agama tersebut dan kelak dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Juga nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat taufik, dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Itu terbukti bahwa pada siang hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tak lupa khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sukses orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang masih berada di bulan haram. Salah satu dari bulan haram adalah bulan Al-Muharram, sebagaimana yang kita sekarang berada di dalam bulan tersebut. Di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan dari bulan-bulan itu ada 12, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yaitu agama Islam. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan haram tersebut. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram maksudnya adalah bulan yang mulia, yang dimuliakan. Bahkan oleh orang-orang terdahulu pada zaman jahiliyah, orang Arab sudah biasa memuliakan bulan-bulan haram ini. Dengan cara apa mereka memuliakannya? Yang pertama, mereka tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram tersebut. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah termasuk orang yang sering berperang antara satu suku dengan suku yang lainnya. Mereka sering bertikai, sering berselisih, sering berperang. Akan tetapi tatkala bulan haram datang, mereka menunda peperangan tersebut di bulan-bulan setelahnya. Ini adalah bentuk di mana mereka, bahkan orang jahiliyah sekalipun, itu memuliakan bulan haram. Dan juga bulan haram dimuliakan dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut dosanya lebih besar daripada
dosa yang dilakukan selain di bulan haram. Maka Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum," maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan haram tersebut. Karena saat 4 bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan. Baik itu secara kuantitasnya, jumlahnya bertambah, dan juga kualitas pahalanya, balasannya juga bertambah. Lebih besar balasannya, lebih besar. Akan tetapi ketika kita bermaksiat kepada Allah di bulan haram ini, maka secara kuantitas masih sama, satu keburukan ditulis satu keburukan pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang beramal kejelekan, maka dia tidaklah dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Maksudnya satu kejelekan dibalas satu kejelekan. Akan tetapi kejelekan yang dilakukan di bulan haram tersebut dosanya lebih besar, hukumannya lebih keras daripada yang dilakukan di luar bulan haram. Bulan-bulan haram apakah itu? Apa saja bulan-bulan haram tersebut? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu senantiasa berputar sebagaimana mestinya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Yang pertama adalah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 mutawaliyat, 3 bulan ini berdampingan, berjajaran, berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, dilanjut bulan Dzulhijjah, kemudian dilanjut bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar. Kemudian yang tersendiri adalah bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. Maka inilah 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Nah, sekarang kita ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an berada di bulan haram ini. Maka hendaklah kita memuliakan bulan haram ini dengan cara menghindari kemaksiatan yang mungkin saja bisa kita lakukan. Apa itu kemaksiatan? Kemaksiatan paling tidak ada 2 macam, yaitu kita melanggar larangan Allah dan juga kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita diwajibkan salat tapi tidak salat, itu juga kemaksiatan. Bahkan meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar daripada kita melanggar larangan. Apa dalilnya? Dalilnya jelas. Kisah Iblis dan juga Nabi Adam alaihi salam. Tatkala Iblis la'natullah alaih diperintahkan untuk sujud penghormatan. Ini adalah perintah dari Allah untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam, akan tetapi karena rasa sombong dia enggan untuk bersujud dan dia melanggar perintah, tidak mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Selain dia diusir dari surga, dia pun dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, bahkan sampai di neraka kelak. Adapun Nabi Adam, beliau dilarang untuk makan dari suatu pohon yang oleh iblis disebut syajaratul khuldi, pohon larangan yang oleh iblis dinamakan dengan pohon keabadian. Tatkala menggoda Nabi Adam dan juga istrinya yaitu Hawa agar memakan buah dari pohon larangan tersebut, maka iblis mengganti nama pohon larangan dengan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Jika engkau memakan dari pohon tersebut, engkau akan menjadi malaikat atau engkau akan menjadi orang yang kekal, tidak akan pernah mati. Maka kemudian terjerumuslah Nabi Adam dan juga Hawa oleh rayuan iblis tersebut. Akan tetapi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah melanggar larangan, maka kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Nabi Adam pun dihukum dengan diturunkan ke dunia, diturunkan ke bumi. Akan tetapi berbeda dengan iblis, selain diusir dari surga, dia juga dilaknat. Akan tetapi Nabi Adam alaihi salam dia tidak dilaknat, bahkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fil 'alami min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Di antaranya yang termasuk dari keutamaan bulan Muharram yang kita sedang berada di dalamnya ini adalah bulan Muharram disebut sebagai bulannya Allah, Syahrullah. Tidaklah sesuatu disandarkan kepada Allah melainkan sesuatu tersebut pasti mulia, spesial. Sebagaimana contohnya Baitullah, rumahnya Allah maksudnya adalah Ka'bah. Naqatullah, ontanya Allah yang diberikan kepada Nabi Saleh sebagai mukjizat. Semua onta milik Allah, akan tetapi ketika dikatakan Naqatullah, itu artinya onta ini adalah onta yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Onta yang mulia sebagai tanda kemukjizatan Nabi Saleh alaihi salam. Dan saat disebutkan Syahrullah, bulannya Allah, itu artinya bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan", sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Haram, Syahrullahil Muharram, yaitu bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sehingga saat kita ingin berpuasa sunnah, puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini. Dan alhamdulillah pada pekan kemarin kita sudah melaksanakan bersama-sama puasa Tasu'a dan juga puasa Ashura 9 dan juga 10 Muharram, di mana pahalanya adalah dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan juga saat kita melakukan puasa misalkan Ayyamul Bid di tengah-tengah bulan, 3 hari di tengah bulan, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Daud dan sebagainya, puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram, maka itu adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, meskipun bulan Muharram adalah bulan yang suci, yang mulia, akan tetapi jangan sampai disangka bahwasanya bulan Muharram adalah bulan keramat. Bukan. Karena sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwasanya bulan Muharram adalah bulan keramat, sehingga saat seseorang ingin menikahkan anaknya atau dia sendiri ingin menikah, dia menunda. Jangan menikah di bulan Muharram, nanti sial. Kalau menikah di bulan Muharram, nanti pernikahannya akan hancur, sial. Maka ini adalah keyakinan yang keliru. Dan itu juga sebagaimana yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Dahulunya orang-orang Arab jahiliyah, mereka memiliki keyakinan bahwa bulan Syawal adalah bulan sial. Sehingga untuk menepis keyakinan tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, di bulan Syawal tersebut. Dan tidak terjadi apapun. Bahkan itu adalah pernikahan yang indah, pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, sedangkan Aisyah adalah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan di antara perempuan-perempuan terbaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله له بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.